Perkembangan umat kita dari waktu ke waktu, beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual. Orang-orang yang berada secara ekonomi sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Haleluya, haleluya, shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, di cuplikan video tadi kita melihat bagaimana seorang Ustadz Mukallaf Bapak Ibu ya, Ustadz Nababan. Beliau berkata, saat ini yang murtad itu bukan saja orang awam, tetapi orang-orang moderat juga sudah banyak yang murtad. Ya, artinya Bapak Ibu, beliau ingin katakan bahwa yang murtad sekarang itu bukan saja orang bodoh, bukan saja orang yang tidak memahami agama. Justru orang yang semakin memahami agama itu banyak sekali sekarang yang murtad. Nah, banyak sekali sekarang yang murtad. Dan beliau juga mengatakan bahwa yang murtad sekarang itu bukan saja orang miskin, tetapi orang kaya juga sangat banyak yang murtad. Nah, yang murtad itu bukan orang yang tidak punya pengetahuan agama. Para intelektual Islam juga sangat banyak yang murtad. Bahkan kalau saudara membaca sejarah, penulis Al-Quran itu 2 orang murtad, saudara. Kenapa bisa murtad? Nah, ini yang harus dipikirkan. Kenapa bisa murtad? Ya, kenapa bisa murtad? Ada apa? Kenapa rela mereka murtad dari agamanya? Ada apa? Apa yang mereka temukan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach? Di dalam pribadi Yesus Kristus, apa sih yang mereka temukan? Nah, Bapak Ibu, para pencinta channel Habaget, semakin orang mencari kebenaran, maka semakin dekat orang itu dengan kebenaran itu. Semakin giat di dalam mencari kebenaran, maka semakin dekat dengan kebenaran itu dan semakin dekat dengan keselamatan itu, saudara. Sebagaimana kita ketahui, keselamatan di agama manapun itu tidak ada. Tidak ada jaminan, tidak ada jaminan keselamatan di agama manapun. Yang ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Ketika seseorang menyadari keselamatan hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach, maka apapun resikonya, orang itu akan tempuh, orang itu akan lalui, orang itu akan jalani. Kenapa? Karena sadar benar bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Sekalipun dicemooh, dihina, dicaci maki, diolok-olok, bahkan banyak resiko yang akan didapatkan oleh seseorang ketika dia beralih agama, beralih keyakinan, murtad. Resikonya apa? Dihina, diolok-olok, dicaci maki, bahkan ditolak oleh keluarga. Tetap orang itu akan murtad, saudara. Kenapa? Demi keselamatan. Karena menyangkut keselamatan itu, kita tidak bisa nebeng. Karena orang tua kita alim, orang tua kita ustadz, lalu kita bisa nebeng pada orang tua kita. Itu tidak bisa. Lalu kita bisa nebeng pada saudara kita. Itu tidak bisa. Karena keselamatan itu adalah menyangkut pribadi kita, lepas pribadi saudara. Jadi tidak bisa kita minta tolong kepada orang lain supaya kita diselamatkan oleh orang lain. Tidak bisa. Maka nabi manapun, rasul manapun, tidak ada yang bisa menjamin keselamatan umatnya, termasuk agama, apalagi organisasi. Saya ulangi, nabi manapun, rasul manapun, tidak ada yang berani menjamin keselamatan umatnya. Hanya Yeshua HaMashiach yang berani menjamin keselamatan umat. Kenapa? Karena Alkitab sudah mencatat semua kuasa,
Segala kuasa, baik yang ada di dunia ini maupun yang ada di surga, itu sudah diberikan kepada Adonai Yeshua HaMashiach. Maka dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini saudara sering dipelintirkan oleh para mukallaf dan saudara-saudara kita dari agama yang satu itu. Apa yang mereka katakan? Lihat, Yeshua HaMashiach itu hanya sebatas jalan. Tetapi tujuannya itu bukan Yesuanya, tetapi Tuhannya. Ini dipelintirkan saudara. Tetapi mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mereka jumpai pada kitab mereka di mana ada seorang nabi yang berani berkata seperti Yeshua HaMashiach katakan. Nah, inilah yang dipelintirkan oleh banyak orang saudara. Kenapa? Karena kuasa kegelapan, kuasa si jahat itu, setan, Bapak Ibu sangat tahu keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Maka dia mencari cara, dia mencari orang-orang yang bisa dipakai untuk menjadi temannya, lalu menghasut orang lain sehingga banyak orang menyangkal iman kekristenan. Apa yang dipakai? Tetap firman Tuhan yang dipakai saudara. Alkitab yang mereka pakai, Alkitab mereka baca dengan seenak udelnya, lalu mereka tafsirkan juga Alkitab demi Alkitab, ayat demi ayat dengan pemikiran orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Tujuannya agar banyak orang Kristen menyangkal imannya, banyak orang Kristen murtad saudaraku. Tetapi kita melihat, mendengar bagaimana pengakuan dari Ustadz tadi. Jujur sekali Ustadz itu. Sekarang yang murtad dari agama Ustadz itu bukan saja orang awam, tetapi para intelektual juga sudah banyak yang murtad. Yang murtad sekarang bukan saja orang miskin, tetapi yang murtad itu sudah banyak orang-orang dari saudagar kaya Bapak Ibu yang murtad. Kenapa? Karena sadar keselamatan itu hanya ada dalam pribadi Yeshua HaMashiach. Hanya dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalipun ayat ini dipelintirkan oleh mereka saudara, tetap tidak akan bisa mengubah iman percaya kita kepada Yeshua HaMashiach. Tetap tidak akan bisa mengubah kalau satu-satunya cara, jalan untuk menuju ke surga, untuk seseorang bisa masuk surga itu hanya melalui Yeshua HaMashiach. Sekalipun mereka berkata Yeshua HaMashiach hanyalah jalan, mereka tidak bisa melihat bagaimana nabi dan rasul yang lain. Adakah yang berani berkata seperti Yeshua katakan? Tidak ada saudaraku. Tidak ada nabi dan rasul yang berani berkata seperti Yeshua katakan. Kenapa? Karena nabi dan rasul ada di dunia ini, lahir di dunia ini itu seperti lahirnya kita dan adanya kita. Berbeda dengan akhirnya Yeshua HaMashiach. Adanya Yeshua HaMashiach di tengah-tengah kita. Itu berbeda sekali dengan adanya kita, adanya nabi dan rasul di tengah-tengah kita. Saya ulangi, adanya Adonai Yeshua HaMashiach di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kita, itu berbeda sekali dengan adanya nabi dan rasul di tengah-tengah kita dan di dunia ini Bapak Ibu, berbeda. Yeshua HaMashiach dikandung oleh kuasa Ruach HaKodes. Kalam Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna, itu adalah Yeshua HaMashiach. Sedangkan nabi dan rasul yang lain itu lahir ke dunia ini karena suami istri. Lalu seorang ibu mengandung, lalu lahirlah seorang anak. Kalau Maria mengandung, itu dari kuasa Ruach HaKodes saudaraku. Ya, bukan dari hasil suami istri, bukan. Nah, maka dari itu dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia satu-satunya pribadi yang berani berkata, ana wal abi wahid. Aku dan Bapa adalah satu. Nabi yang lain, rasul yang lain, tidak ada yang berani berkata seperti Yeshua katakan, aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang menerima aku, maka dia menerima Bapa yang mengutus aku. Dan siapa yang menolak aku, maka dia menolak Bapa yang mengutus aku. Ya, kita melihat sekarang banyak sekali orang-orang menghina kita Bapak Ibu. Nah, percayalah, mereka sebenarnya bukan menghina kita, tetapi menghina Tuhan. Ya, mereka menghina firman Bapak Ibu.
Nah, maka dari itu saudaraku para pencinta sedang jalan bagian, jangan jemu-jemu untuk pergi memberitakan firman Tuhan, untuk pergi memberitakan Injil saudara. Ini adalah satu tugas yang sangat mulia yang Tuhan berikan, yang Tuhan perintahkan kepada saudara dan saya. Satu perintah, satu anjuran yang diberikan oleh Adonai Yeshua HaMashiach kepada kita, yaitu pergi memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu, orang-orang dunia sibuk dengan dunianya, kita juga harus sibuk dengan dunia kita Bapak Ibu. Apa itu Bang Pendi? Kita harus sibuk dengan penginjilan saudara. Kita boleh melakukan apapun, karya apapun, usaha, pekerjaan apapun, tetapi jangan pernah kita lupakan amanat agung saudaraku. Kenapa? Karena amanat agung itu adalah perintah langsung daripada Adonai Yeshua HaMashiach. Bukan perintah pendeta, bukan perintah gereja, bukan perintah sinode, bukan perintah organisasi, tetapi amanat agung adalah perintah langsung dari Yeshua HaMashiach. Nah saudaraku para pencinta channel Bagian, kita mendengar di video di awal tadi bagaimana Ustadz Mukallaf Nababan dengan jujur dia mengaku sekarang yang murtad dari agama dia bukan saja orang awam, tetapi orang intelektual, bukan saja orang miskin, tetapi orang kaya, saudagar sudah banyak yang murtad. Kenapa? Hanya satu, mereka sadar keselamatan hanya ada dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Terima kasih, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum Bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Waruah Kodes memberkati kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu agar banyak orang menerima kebenaran, banyak orang mengenal kebenaran lewat pelayanan kita saudaraku. Terima kasih.